wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita ikuti pengantar kick-off meeting rancangan awal RPJMD Kota Pekalongan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Ibu Haja Sri Ruminingsih, SEMSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekalongan, Ibu Kepala Bapeda Kota Pekalongan, para asisten dan staf ahli Wali Kota Pekalongan, para kepala OPD yang hadir secara tatap muka langsung, dan para peserta kick-off RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026 yang mengikuti secara daring dari kecamatan maupun kelurahan maupun juga dari OPD yang lain, ada yang mengikuti secara virtual. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan karunia-Nya yang pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kick-off meeting penyusunan rancangan awal RPJMD 2021-2026. Selawat dan salam selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Tentunya yang pertama kami sampaikan ucapan selamat kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang telah dilantik pada tanggal 26 Februari yang lalu. Mudah-mudahan di dalam menjalankan amanah 2021 sampai 2026 nanti bisa menjalankan dengan lancar, bisa menyelesaikan permasalahan yang menjadi PR saat ini, dan ini dimulai dengan penyusunan RPJMD yang menjadi tanggung jawab yang harus disusun awal sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dalam 5 tahun ke depan, Pak Wali. Sebagaimana di dalam visi misi yang disampaikan pada saat pemilihan wali kota yang lalu, memang sudah ada visi misi yang disampaikan, yaitu terkait dengan mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius. Di visi misi yang tertuang dengan misinya itu sudah tercantum. Kemudian secara aturan, secara sesuai dengan Permendagri 86/2019 bahwa Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ini harus menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana tertuang di dalam pasal 47. Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD ini sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan penyempurnaan rancangan teknokratis RPJMD yang sudah disusun dan disiapkan oleh pemerintah Kota Pekalongan melalui Bapeda, di mana di dalam rancangan teknokratis ini telah menyediakan data yang ada terkait dengan kondisi Pekalongan pada awal sebelum pemerintahan tentunya kemarin, tahun sebelumnya. Kemudian juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk terkait data-data potensi yang memang mungkin nanti bisa untuk sebagai dasar di dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan datang dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Kemudian penyusunan rancangan awal ini, lanjut mas berikutnya. Di dalam penetapan RPJMD perlu dilakukan percepatan karena kita hanya memiliki waktu 6 bulan setelah pelantikan, di mana 6 bulannya ini adalah maksimal 26 Agustus 2021 harus sudah ditetapkan RPJMD. Padahal pentahapan yang dilalui
untuk menyusun RPJMD ini cukup panjang dan rigid, sehingga dari Bapeda sudah menyusun rundown waktu, ya. Waktunya yang sudah cukup rigid nanti mungkin akan disampaikan. Ini semua perlu dukungan semua pihak baik dari OPD nantinya yang akan menyusun rencana strategisnya di dalam 5 tahun ke depan dari program yang akan dilakukan ini untuk mendukung tercapainya visi misi wali kota. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, tapi juga orang kan tidak mau tahu keterbatasan, tapi kita harus bisa memecahkan permasalahan yang ada. Tentunya bersumber dari RPJMD yang kita susun, juga koordinasi terkait dengan pendanaan baik dari pusat, daerah maupun provinsi, dan juga mungkin bisa juga dengan pihak lain bila dimungkinkan. Kemudian 6 bulan ini maksimal 26 Agustus. Kemudian evaluasi oleh provinsi itu akan dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah kepala daerah dilantik. Berarti kan harusnya di dalam pentahapan ini sudah disetujui bersama Pak, karena RPJMD ini perda bentuknya ya, perda. Jadi sudah harus disetujui bersama, dibahas bersama dengan DPRD, dan untuk bisa ditetapkan dalam 6 bulan setelah pelantikan ini, evaluasi provinsi tentu ada waktu yang harus disediakan di provinsi terkait dengan evaluasi provinsi. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini perlu sinergi dan komitmen bersama untuk melakukan percepatan penyusunan perda RPJMD ini sehingga dapat diimplementasikan secara utuh dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2022, yang kebetulan kita juga lagi menyusun RKPD-nya tahun ini. Kita masih berpedoman pada RPJP dan juga kondisi existing yang ada terkait dengan PR-PR yang belum tertangani. Lanjut lagi, Mas. Yang perlu diingat memang nanti Pak stressingnya di realisasi proyeksi pendapatan daerah. Kita susun di dalam rancangan teknokratis kemarin bersama dengan tim. Kalau kita melihat memang dalam 2018 sampai dengan 2021 ada fluktuasi terkait dengan PAD kita. Di PAD kita di tahun 2021 ini masih target, tapi kenyataan real di 2020 memang mengalami peningkatan dari 2018 sampai 2020. Karena di 2020 ini kenapa kita 229, ini capaian kinerja rumah sakit yang naik cukup drastis ya, cukup signifikan ya. Ada rumah sakit nih ikut daring ya, mengikuti secara daring ya. Rumah sakit ini yang biasanya kita hanya 66 miliar, pada 2020 kemarin sekitar 104 miliar. Tapi itu merupakan sebagian adalah pembayaran piutang tahun sebelumnya. Ini yang jadi tidak bisa kita jadikan patokan, nanti akan naik terus ini. Kemudian proyeksinya di 2022 2026 ini kita tetap optimis naik, walaupun kenyataannya ini masih akan ada evaluasi karena dalam perjalanan ini ternyata pendapatan kita juga belum seoptimis yang kita rencanakan. Kemudian pendapatan transfer sama. Pendapatan transfer ini terdiri dari pendapatan yang dari pusat, baik dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun dana DID. Teman-teman, kita optimis dari 702 di 2018 menjadi ternyata turun di 2020 700 karena ternyata DAU kita berkurang dari awal. Dari awal pagu itu berkurang. Tapi di 2021 ini pagunya sudah ditetapkan ternyata dikurangi dalam perjalanan. Ini yang belum kita sesuaikan ya. Di tahun 2021 ini tidak sebesar 711 karena kita ada pengurangan 3,2%, sekitar 14,108 miliar. Masih lagi harus ada refocusing. Ini yang jadi PR berikutnya pertemuan kita pada nanti siang Pak Wali.
Jadi ini masih optimis sekali, tapi nanti mohon ini menjadi perhatian teman-teman bahwa sumber pendapatan kita sangat terbatas, apalagi dalam kondisi pandemi. Di tahun 2021 ini mungkin dipotong itu karena untuk kebutuhan vaksin mungkin. Harapannya setelah semua divaksin, pandemi bisa berakhir dan kita bisa menjalankan kegiatan dengan normal lagi, walaupun adaptasi kita tetap dengan prokes itu ya, sudah dilakukan itu, harapannya itu. Terkait dengan lain-lain pendapatan, ini diantaranya tadi adalah pendapatan yang dari, ini hanya dana transitoris, banyaknya yang dana BOS, ada yang seperti itu. Ya. Demikian ini terkait pendapatan dengan proyeksi yang saat ini itu kita sekitar 937 miliar yang masih berkurang tadi, belum disesuaikan, dan di tahun 2026 ini kita sekitar 1,067 triliun. Ini proyeksi. Lanjut mungkin yang terakhir ini realisasi dan proyeksi belanja. Realisasi dan proyeksi belanja ini memang sesuai dengan kondisi keuangan yang kita miliki. Ada yang beberapa hal tentunya ini akan kita sesuaikan juga dari nanti di program dan kegiatan program, hanya sampai program untuk di RPJMD ini yang akan kita susun. Pagu indikatif pendanaannya berapa? Ini yang tentunya kita berharap Pak Wali bahwa program-program yang disusun nanti oleh OPD yang diajukan usulan oleh OPD di dalam program RPJMD ini nantinya di dalam Renstra OPD harus betul-betul yang mendukung terkait dengan pencapaian visi misi. Kalau mungkin yang sifatnya rutin dan tidak ada indikasi yang signifikan terhadap capaian kinerja, ini mohon bisa dihilangkan. Sudah dari OPD sendiri. Ini termasuk yang nanti siang, di acara nanti siang, yang kita juga akan terkait refocusing. Mungkin itu pengantar kami. Sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk mendukung apa yang menjadi visi dan misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam 5 tahun ke depan, paling tidak untuk tercapainya Pekalongan yang mandiri, sejahtera, berdasarkan religiusitas, ditambah berbudaya mungkin Pak ya. Mungkin budaya juga harus menjadi salah satu poin juga nantinya bagaimana di penuangannya di dalam penyusunan RPJMD. Demikian pengantar kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, berikutnya akan kita simak bersama sambutan pengarahan Wali Kota Pekalongan, sekaligus dimohon untuk membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Afsan Arslan Junaid, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sekda, yang saya hormati Kepala Bapeda, yang saya hormati asisten, staf ahli, para kepala OPD, baik yang mengikuti langsung maupun secara virtual, camat dan lurah, ya, camat dan lurah juga ya. Syukur alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa mengikuti acara kick off meeting rancangan awal RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026. Mudah-mudahan ini semuanya berjalan lancar. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini memang alhamdulillah pasca dilantik ya, pasca dilantik, bahkan sebelum dilantik saya dan Pak Salahuddin ini sudah mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa.
ya. Kita mendapatkan musibah yang sebetulnya sudah dari tahun ke tahun, dan tentunya apapun program 5 tahun ke depan ini harus kita susun sesuai dengan yang pertama, sesuai dengan visi misi kita. Visi misi saya bersama Pak Salahuddin. Yang kedua ini adalah bagaimana penyesuaian dengan situasi dan kondisi di Kota Pekalongan. Memang visi misi kita yang secara umum ini adalah menjadikan masyarakat Kota Pekalongan lebih sejahtera bukan berarti sekarang belum sejahtera maupun ya kita akan menjadikan lagi lebih sejahtera harapannya. Cuman kalau standarnya sejahtera ini juga susah sebetulnya ya. Mau sejahtera bagaimana? Porsinya bagaimana? Apakah harus sama semua? Ini juga yang harus dipahami. Lebih sejahtera, mandiri, supaya kita juga apa-apa bisa mandiri. Alhamdulillah masyarakat Kota Pekalongan ini kemandiriannya ini juga sudah kita melihat sudah baik lah ya. Tinggal bagaimana nanti implementasinya secara mandiri, semuanya bisa mandiri. Religius, berbudaya karena kita juga melihat budaya asli Kota Pekalongan ini lama-lama juga akan terkikis kalau dari kita tidak menghidupkan lagi budaya-budaya itu. Ya, banyak sekali sebetulnya budaya di Kota Pekalongan, tetapi harus kita kuatkan lagi, harus kita kenalkan lagi kepada generasi penerus kita, tentunya dengan nilai-nilai religius. Ya, ini yang lebih penting. Poinnya ini adalah itu poin besarnya. Ini mudah-mudahan nanti harapan saya kepada Kepala OPD dan Bapak Ibu Camat, Lurah semuanya ini menyusun program yang harus sesuai dengan visi misi kita. Memang kita sudah beberapa kali melakukan komunikasi apa yang bisa diprogramkan dari OPD masing-masing, termasuk kemarin program 100 hari juga sudah kita seleksi, bahasanya sudah kita seleksi karena apapun tagline kita adalah tahta untuk rakyat, jadi apapun kembali ke rakyat, apapun kembali masyarakat, termasuk kebijakan, program semuanya, dan kita dari awal dari masa kampanye bahkan sampai sekarang selalu kita sampaikan apa adanya, selalu kita berbicara realistis, tidak usah terlalu muluk, tidak usah terlalu program ini yang terlalu besar, tetapi itu malah sulit untuk direalisasikan. Memang kita menghadapi situasi dan kondisi yang pertama, situasi dan kondisi bencana atau permasalahan yang ada di Kota Pekalongan itu sendiri. Ada banjir air hujan yang terjadi sekarang, ini banjir air rob, pasar yang belum terbangun, pencemaran limbah, pendangkalan sungai, pendangkalan muara, penurunan muka tanah, terus sampah di kita juga sudah menggunung ya. Saya ingat ya, staf ahli pernah riset atau kajian gitu ya untuk masalah sampah ini, mudah-mudahan nanti bisa di follow up lagi, bisa lebih di itu lagi. Belum lagi kita menghadapi permasalahan pandemi yang mendunia ya, COVID-19 kemarin Bu Sekda juga sudah lapor ke saya, kita harus ada refocusing dan kita masih kurang refocusing kemarin. Masih 10 miliar, ini dari 52 miliar, ini mana lagi yang akan kita potong, ini mana lagi yang akan kita kurangi, ini kita juga menjadi masalah. Kalau kegiatan-kegiatan yang istilahnya seremonial dan tidak menjadi kebutuhan mendesak, ini tentunya akan kita eksekusi, tetapi kalau itu kebutuhan yang sudah berjalan dan kebutuhan untuk masyarakat,
Ini yang kita harus putar otak untuk bagaimana mana yang perlu direfocusing dan sebagainya. Kebutuhan masyarakat mungkin dari kesehatan, ya dari dinas sosial beberapa, dari PU mungkin ya, ini yang tidak bisa direfocusing ya, karena kebutuhannya ya kembali lagi ke masyarakat. BPBD kemarin juga sangat luar biasa kerja keras pas waktu banjir ya, dengan armada yang apa adanya ya, sampai macet mogok, sampai kemarin pun tidak bisa digunakan waktu kita mau ke mana? Bandengan. Ya, waktu kita mau ke Bandengan, nah ini ada beberapa hal yang memang terutama di beberapa OPD yang mendesak untuk di refocusing dan yang tidak bisa dilakukan di refocusing karena apapun malah justru ditambah untuk kesehatan dan lain-lain atau dinas sosial yang intinya ada program-program yang langsung kepada masyarakat, apalagi di saat banjir kemarin. Ini sangat luar biasa. Kalau dari pendidikan mungkin enggak itu ya, karena ini belum masih daring dan sebagainya. Mudah-mudahanlah secepatnya setelah vaksinasi bisa angka penurunan ini di Kota Pekalongan bisa semakin turun. Kita sudah nomor 2 angka jumlah penambahan pasien COVID di Jawa Tengah, nomor 2 dari bawah. Ya, nomor 2 dari bawah. Ini mudah-mudahan setelah vaksinasi dan tahap berikutnya kita prioritaskan untuk yang manula ya, Pak Budi ya. Yang manula, mudah-mudahan manula ini 60 tahun ke atas. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa bersama-sama saya dan Pak Salahuddin untuk melakukan program RPJMD ke depan selama 5 tahun. Mudah-mudahan dengan situasi dan kondisi yang serba sulit, situasi dan kondisi yang memang masih semuanya harus berpikir keras, semuanya harus bekerja keras dengan anggaran yang terbatas, dengan permasalahan yang semakin banyak, tetapi apapun itu tadi tagline kita adalah tahta untuk rakyat. Jadi apapun kebijakan, program dengan semuanya yang terbatas akan kita prioritaskan untuk rakyat maupun masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita sama-sama bekerja, mari kita sama-sama menyusun program untuk 5 tahun ke depan untuk kembali lagi untuk Kota Pekalongan dan masyarakat Kota Pekalongan. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka kick off meeting rancangan awal RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021 sampai 2026. Wallahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan simbolis visi dan misi Wali Kota Pekalongan dan Wakil Wali Kota Pekalongan sebagai penanda dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021 sampai dengan 2026 dari Wali Kota Pekalongan kepada Sekretaris Daerah Kota Pekalongan. Penyerahan selesai, disilakan kembali ke tempat duduk. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara pembukaan kick-off meeting rancangan awal RPJMD Kota Pekalongan
tahun 2021 sampai dengan 2026 pada hari ini. Dan acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada penyelenggara. Namun terlebih dahulu waktu kami skor sejenak untuk istirahat. Dan selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Bapeda Kota Pekalongan. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, yang kami hormati pula para asisten, para staf ahli, para kepala OPD yang hadir di ruang Jetayu maupun yang mengikuti secara virtual, serta para camat dan lurah yang mengikuti secara virtual. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara kick-off meeting menandai dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di sini maupun mengikuti secara virtual. Dan Bu Sekda, kelihatannya para kepala OPD ini senang sebenarnya kalau diminta untuk meeting secara virtual, itu sebenarnya senang. Tadi karena yang mengikuti secara virtual itu sudah siap tepat waktu ya, dan kelihatannya bersemangat juga untuk mengikuti. Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekda maupun Bapak Wali Kota, bahwa setelah dilantiknya, maaf Mas Dedi, ini tampilannya terpotong, jadi mungkin bisa diperbaiki ya, tampilan yang di layar terpotong. Setelah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan, tahapan berikutnya adalah penyusunan RPJMD yang harus diselesaikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Tetapi tentunya untuk menuju sampai ditetapkannya RPJMD menjadi Perda Kota Pekalongan yang akan dipedomani dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan dari tahun 2021 sampai 2026, itu tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui terlebih dahulu. Bahkan
kita berarti harus menghitung mundur dari sejak dari akan ditetapkannya RPJMD ke langkah-langkah apa yang harus kita tempuh. Kita telah menyusun rancangan teknokratis pada akhir tahun 2020 kemarin, sudah kita konsultasikan publik ya. Bapak Ibu juga sudah mengikuti baik secara langsung maupun melalui Zoom meeting pada waktu itu. Dan setelah itu dengan dilantiknya wali kota, wakil wali kota pada tanggal 26 Februari kemarin, maka secara resmi pada hari ini kita mulai penyusunan rancangan awal RPJMD. Dan di dalam penyusunan rancangan awal RPJMD itu juga nantinya termasuk akan dilakukan evaluasi oleh gubernur sebelum ditetapkan menjadi perda. Itu 5 bulan setelah wali kota dilantik. Jadi memang waktu kita itu sangat singkat ya untuk menyusun RPJMD ini, apalagi bersamaan juga kita masih mempersiapkan perencanaan 2022 yang prosesnya nanti sampai menjadi APBD. Jadi memang kita harus bekerja paralel sehingga memang memerlukan sinergi kita bersama supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dengan disusunnya rancangan RPJMD berarti akan disusun pula rancangan Renstra perangkat daerah. Rancangan Renstra perangkat daerah ini nantinya akan dilakukan bersamaan dengan RPJMD, jadi nanti akan saling disinkronkan antara RPJMD dengan Renstra. Dimulai rancangan awal RPJMD, kemudian rancangan awal Renstra, kemudian ada perbaikan di RPJMD nanti final, kemudian Renstra juga final. Nah, baik di dalam penyusunan rancangan awal RPJMD maupun Renstra itu kita akan melakukan cascading, penurunan dari visi, misi sampai ke tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, termasuk indikator-indikatornya. Bapeda telah memulai dengan melakukan cascading untuk yang RPJMD. Kita sudah mencoba menurunkan dari misi, kemudian tujuan dan juga indikator tujuan, sasaran, termasuk indikator sasaran yang nantinya ini akan menjadi indikator kinerja utama kota, juga sampai ke IKU Renstra. IKU Renstra di sini adalah untuk yang pengungkit mendukung pencapaian misi RPJMD. IKU Renstra itu nanti yang akan ada di OPD. Nah, kemudian OPD juga akan melakukan penyusunan rancangan Renstra, dimulai dari kertas kerja Renstra, dan ini juga nanti tentunya juga akan dilakukan cascading, diturunkan sejak dari tujuan, sasaran, di mana di tujuan Renstra itu juga termasuk apa indikatornya, sasaran Renstra, dan indikator kinerjanya. Ini nanti akan menjadi indikator kinerja utama Renstra. Kemudian diturunkan lagi ke program, indikatornya apa, kegiatan indikatornya apa, subkegiatan indikatornya apa. Untuk program kegiatan, subkegiatan, kita mengikuti Permendagri 90 tahun 2019. Jadi kita dari program kegiatan, subkegiatan memang tidak bisa keluar dari itu. Nanti mungkin dengan demikian Bapak Ibu akan memahami setelah melihat cascading RPJMD, di situ akan kelihatan di pohon kinerja itu ada yang pohonnya itu rimbun, tapi ada juga yang pohonnya kurus. Karena memang
setelah diturunkan ke bawah ternyata ada yang programnya itu banyak, tapi ada yang programnya sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa bersani. Jadi nanti setelah itu setelah ini kita akan melakukan des dimulai pada, kita harapkan tanggal 8 Maret ya. Tanggal 8 Maret 2021 itu kita sudah bisa melakukan des untuk Renstra. Nanti jadwalnya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini tadi yang seperti saya sudah sampaikan, Bapeda telah mencoba menyusun draft untuk cascading kinerja RPJMD. Ini sudah sampai ke program pengungkit. Jadi belum semua program tercantumkan di dalam cascading ini. Nanti tentunya itu yang bisa Bapak Ibu kembangkan di dalam penyusunan Renstra. Nanti bisa dibuka di websitenya Bapeda. Ini di http:// ya, kertaskerjarenstra.bapeda.pekalongankota.go.id/RPJMD. Nanti bisa dibersani di situ, tampilannya seperti yang di sisi kiri. Mau dicontohkan apa ya Mbak Ega ya? Mungkin. Ini nanti yang warna hijau itu kalau diklik itu nanti akan muncul cabang-cabangnya. Asal masih ada warna hijaunya itu masih ada cabangnya nanti. Dan di dalam pohon kinerja ini juga nanti ada yang mungkin kami mintakan pendapat Bapak Ibu nanti juga menjadi bahan diskusi. Mungkin antara lain yang kaitannya penanganan banjir dan rob. Sambil menunggu dibuka. Bisa. Oh, masih share screen. Yeah. Mungkin dari misi 1 dulu mungkin ya. Kaitannya kesehatan. Ya. Ini nah, terkait dengan kesehatan ini kami mohonkan Pak Kepala Dinas Kesehatan, ini karena sesuai dengan SIPD, RSUD itu masuk di dalam Dinas Kesehatan. Jadi Renstranya jadi satu dengan Dinas Kesehatan. Beda dengan yang di Simral kita sebelumnya, RSUD itu bisa dikeluarkan. Tapi kalau yang di SIPD ini karena programnya sama dengan yang ada di kesehatan. Jadi kami tidak mungkin menampilkan program yang sama 2 kali. Jadi nanti mohon dari Pak Kepala Dinas Kesehatan untuk bisa mensinergikan dengan perencanaannya RSUD sesuai tupoksinya RSUD supaya muncul di dalam renstranya Dinas Kesehatan. Jadi renstranya jadi satu. Meskipun untuk RSUD Bendan itu sebagai UPTD sebenarnya memiliki otonomi di bidang keuangan, SDM dan aset, tapi ternyata SIPD-nya seperti itu. Jadi tidak bisa kita keluarkan sendiri seperti waktu di Simral dulu. Karena untuk program kegiatan, subkegiatan kita sudah terikat dengan Permendagri 90 2019. Nah, ini contohnya antara lain yang di Dinas Kesehatan ini termasuk yang pohonnya rimbun. Ya, karena programnya memang banyak dan setelah kita tarik ke atas yang mendukung visi misi memang sesuai seperti itu. Tapi nanti mohon dari Bapak Ibu dicermati lagi untuk yang di Renstra Bapak Ibu. Kita memang kemarin coba cascading dari misi tujuan sasaran ke bawah. Tapi kadang kita buntu.
buntunya apa? Karena kita terikat untuk program, kegiatan, subkegiatan itu mohon maaf, sudah tersedia. Sehingga kadang kita nariknya kebalik, dari bawah dulu baru ke atas. Mungkin nanti Bapak Ibu juga akan mengalami seperti itu. Nah, kemudian ini di dalam misi 1 itu selain yang terkait kesehatan juga dengan terkait dengan ini kesejahteraan masyarakatnya. Yang kesehatan sendiri terbagi 2, di mana untuk tujuan itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, indikator tujuannya adalah usia harapan hidup. Sasarannya itu terbagi 2, menurunnya angka kesakitan, dan yang kedua meningkatnya ketahanan pangan. Monggo ini nanti untuk bahan diskusi. Jadi nanti yang meningkatnya ketahanan pangan, breakdown-nya itu berarti yang kaitannya dengan pangan, dengan pertimbangan bahwa usia harapan hidup juga dipengaruhi oleh gizi yang baik. Tapi kemarin waktu kita mau memasukkan untuk yang terkait dengan penanganan stunting, mau kita masukkan di situ, ternyata tidak bisa karena programnya itu linearnya dengan yang kesehatan. Kita antara lain kesulitannya seperti itu kemarin. Terus ada lagi mungkin yang terkait penanganan banjir rob. Misi berapa ya? Misi 4. Nah ini misi 4. Monggo Pak, selamat datang Pak Wakil Wali Kota. Mohon izin kami lanjutkan Pak. Nah, yang misi 4 dari atas dulu Mbak. Bacaannya apa Ki? Nah, misi 4 mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan. Ini kita breakdown ada 3 tujuan. Tujuan pertama menurunkan luas genangan banjir dan rob, yang kedua meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketiga menjamin ketersediaan infrastruktur dasar. Coba kita buka untuk yang tujuan pertama, menurunkan luas genangan banjir dan rob. Ini indikatornya adalah luas genangan. Terus dari indikator ini kita breakdown lagi untuk sasarannya. Yang pertama adalah optimalnya penataan sistem drainase. Dan yang kedua itu kita mempertimbangkan bahwa yang pengaruhi luas genangan itu antara lain karena adanya cekungan-cekungan di Kota Pekalongan. Nah, cekungan itu terkait dengan land subsidence. Nah, land subsidence berarti nanti sasarannya adalah melambatnya laju land subsidence. Nah, kemudian untuk yang optimalnya penataan drainase, ini bisa kita breakdown yang berikutnya lagi, sasarannya adalah persentase drainase dalam kondisi baik. Yang kemudian kita breakdown ke program-program, itu akan menjadi, kemudian di breakdown lagi untuk IKU renstranya DPUPR adalah persentase sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik, dan di breakdown ke program pengelolaan program pengelolaan sumber daya air dan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Tapi untuk yang kemudian indikator-indikator programnya ini persentase sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik, persentase drainase dalam kondisi baik, rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase. Kemudian kalau diklik lagi masih muncul lagi enggak ini? Sudah baru ya. Nanti ini tugasnya OPD karena ini untuk memecah dari program ke kegiatan itu di dalam Renstra perangkat daerah. Kalau RPJMD kita berhenti sampai program. Nah, kemudian untuk yang sasaran kedua, melambatnya laju land subsidence, itu kita kesulitan di sini Pak Wakil dan Bu Sekda, karena indikatornya adalah laju land subsidence. Ini harapannya kan ini semakin menurun. Ya, tapi menuju ke situ itu kan sesuatu yang masih sebenarnya kelihatannya jangkauan kita itu masih terbatas, iya. Karena untuk yang menyebabkan land subsidence itu pengambilan air tanah di kedalaman berapa,
Terus kegiatan apa pengambilan air tanah dari apa? Apakah dari untuk kebutuhan air minum ataukah untuk kebutuhan industri, kebutuhan perhotelan? Kita juga data kita juga belum selengkap itu. Jadi nanti apakah itu akan tetap dimunculkan atau cukup sasarannya yang terkait penataan drainase saja. Jadi pohonnya nanti akan lebih langsing, tidak rimbun. Terus kemudian ada lagi mungkin yang mungkin hampir semua OPD ada ya, itu yang di misi 7. Misi 7. Nah, ini karena kaitannya dengan pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government. Ini tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Nah, untuk menuju ke indeks reformasi birokrasi ini breakdown sasarannya ada banyak karena ini mencakup semua OPD. Karena ada yang terkait dengan nilai sakit juga. Jadi mungkin dibukakan salah satu apa ya? Nah, ini meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, indikatornya adalah nilai sakit kota, di breakdown lagi. Nah, ini IKU Renstra semua OPD. Terus IKU Renstra Setda dan IKU Renstra Bapeda. Ini karena terkait dengan yang perencanaan dan evaluasi, kemudian sinkronisasi perencanaan pembangunan. Kalau yang IKU Renstra semua OPD ini program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota. Kemudian yang untuk IKU Renstra Setda ini program perekonomian dan pembangunan Setda yang masuk ke situ. Nanti monggo ini jadi jadi pertimbangan semua OPD kalau misalkan nanti ada lagi yang bisa dimasukkan, tapi tentunya berdasarkan program kegiatan subkegiatan tetap mengacu Permendagri 90. Terus kita mungkin yang pohonnya masih kurus juga yang di misi 8 ya. Misi sudah terbuka belum? Nah ini mungkin nanti juga yang perlu masukan ini yang misi 8. Mungkin Pak Amak nanti ini kita juga perlu berdiskusi lebih lanjut yang kaitannya misi 8 ya, mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok masyarakat. Kemarin kelihatannya ada mungkin dari setelah kita lihat mungkin ada program dari misi yang lain itu mungkin bisa masuk ke situ. Jadi berarti nanti kalau ditarik ke atas mungkin bisa. Tapi mungkin memang nanti perlu pencermatan lebih lanjut. Tuh. Terus kemarin ada lagi yang masuk perlu didiskusikan? Sudah sepertinya ya. Nanti mungkin pencermatan dari Bapak Ibu dulu mungkin untuk masukan bagi kami. Lanjut kembali ke paparan ya. Nah, untuk penyusunan Renstra ini nanti juga sudah kami sediakan wadahnya ini di http://2 kertas kerja renstra.bapeda.pekalongankota.go.id. Username dan password sudah diberikan ke masing-masing OPD. Nanti dari Bapak Ibu kami harapkan melakukan cascading Renstra dengan melakukan sinkronisasi draft kinerja yang ada di cascading Renstra mengikuti
cascading RPJMD. Nah, untuk cascading RPJMD yang mungkin belum sempurna, nanti kami mohonkan masukannya sekalian di saat Bapak Ibu menyusun Renstra. Ya, Bapak Ibu, untuk Renstra OPD itu sudah dimulai sejak bulan Desember kemarin. Karena kita berharap untuk RKPD 2022 dan Renja 2022 itu nanti sudah masuk di dalam RPJMD periode 2021-2026 untuk RKPD dan Renstra OPD 2021-2026 untuk Renja perangkat daerah. Jadi sejak bulan Desember kemarin sudah dimulai penyusunannya, termasuk untuk indikasi anggarannya. Hanya karena kemarin belum ada kepastian periode RPJMD itu akan sampai tahun berapa. Nah, kemarin kita saat menyusun rancangan teknokratis itu baru sampai tahun 2025. Tapi setelah ada kejelasan bahwa RPJMD nanti periodenya sampai 2026, masa kerja wali kota, wakil wali kota sampai tahun 2026, tentunya nanti harus disesuaikan. Dilanjut, Mas, yang kaitannya proyeksi belanja yang sudah disusun oleh Bapak Ibu semuanya di dalam Renstra sampai tahun 2025. Tadi kalau kita memperhatikan arahan dari Bu Sekda terkait kemampuan keuangan daerah dan proyeksi belanja kita juga, itu bahwa memang meskipun dari 2022 sampai 2026 nanti diproyeksikan naik, tapi naiknya itu landai, tidak terlalu tinggi. Dan juga memperhatikan juga bahwa dana transfer itu dari tahun ke tahun juga naiknya tidak tinggi, cenderung tetap, bahkan kita ini 2 tahun ini 2020-2021 turun, ya. Termasuk pendapatan kita di 2021 juga turun. Nah, ini hasil penyusun ini tadi yang sudah disampaikan Bu Sekda kaitannya proyeksi belanja. Nah, kemudian untuk kemarin proyeksi belanja yang sudah disusun di dalam Renstra itu memang kalau Bapak Ibu perhatikan untuk usulan Renstra itu yang warna biru itu masih lebih besar dibandingkan proyeksi belanja. Nah, ini kami harapkan nanti juga bisa disesuaikan, disamakan dengan belanja. Karena kita tidak mungkin untuk melampaui itu. Ya, jadi yang warna kuning, yang warna biru itu minta tolong disamakan dengan yang warna kuning. Berarti nanti akan ada refocusing di Renstra Bapak Ibu. Ya. Termasuk mohon untuk dilengkapi terkait dengan yang usulan di 2026. Kemarin kita baru sampai 2025. Nah, itu terkait penyusunan rancangan awal RPJMD dan Renstra. Berikutnya ini kami sampaikan tadi di depan sudah kami sampaikan bahwa kita ini waktunya sangat ketat di dalam penyusunan RPJMD karena harus selesai 6 bulan setelah wali kota, wakil wali kota dilantik. Tapi kita berharap ada percepatan dalam penyelesaian RPJMD supaya bisa ditetapkan lebih cepat, tidak menunggu sampai batas waktu 6 bulan. Karena untuk RKPD 2022
supaya sudah bisa berdasarkan RPJMD yang baru ini. Sehingga jadwalnya ini sudah kita susun. Ini jadwal besar, nanti masih ada breakdown jadwal kecil yang terkait DES dan sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi untuk rancangan teknokratik RPJMD sesuai ketentuan Permendagri 86/2017 diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pada bulan Desember 2020 kemarin. Kemudian rancangan awal RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Dan ini kita mulai secara resmi pada hari ini dengan acara kick off meeting pada tanggal 4 Maret 2021 ini. Untuk konsultasi publik paling lambat 30 hari setelah rancangan awal RPJMD disusun. Jadi 28 Maret 2021 ini kita lakukan percepatan, targetnya 23 Maret 2021 kita sudah bisa melakukan konsultasi publik rancangan awal RPJMD dengan mengundang stakeholder terkait. Kemudian untuk pengajuan rancangan awal RPJMD ke DPRD paling lambat 40 hari sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Dengan demikian 7 April 2021 ini akan kami percepat tanggal 1 April 2021 kita rencanakan rancangan awal RPJMD sudah bisa kita ajukan ke DPRD. Pas dengan ulang tahun Kota Pekalongan. Kemudian untuk pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJMD dengan DPRD, paling lambat 10 hari sejak diterima oleh Ketua DPRD, 17 April 2021. Nah ini enggak tahu ini kewanen apa enggak ini ya Bu Sek ya, tapi kita berharap bisa sesuai tanggal itu. Tanggal 7 April 2021. Nanti mohon bantuannya ya Pak Widaryanto ya Pak Sekman. Nah setelah dibahas dengan DPRD, kemudian pengajuan fasilitasi rancangan awal RPJMD kepada provinsi. Kalau sesuai aturan 50 hari setelah kepala daerah dilantik. Jadi kalau sesuai aturan itu tanggal 17 April 2021. Ini kita harapkan bisa maju tanggal 9 April 2021 untuk disampaikan untuk fasilitasi provinsi. Pelaksanaan fasilitasi Ranwal paling lambat 5 hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Kalau sesuai waktu tanggal 22 April, tapi kalau tanggal 9 April sudah bisa disampaikan, berarti diharapkan tanggal 14 April 2021 itu kita sudah difasilitasi provinsi untuk membahas RPJMD. Kemudian penyampaian hasil fasilitasi RPJMD paling lambat 5 hari sejak konsultasi dilaksanakan. Sesuai jadwal 27 April, ini kita harapkan 19 April sudah kita terima hasil fasilitasi. Setelah fasilitasi oleh provinsi, kemudian kita akan melakukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Ini kita jadwalkan tanggal 20 April 2021. Kemudian Wali Kota menerbitkan surat edaran terkait rancangan awal RPJMD dan penyusunan rancangan awal Renstra itu tanggal 22 April 2021. Ini untuk penyempurnaan rancangan awal Renstra sesuai dengan rancangan awal RPJMD yang telah dikonsultasikan ke provinsi.
Kemudian untuk jadwal berikutnya, lanjut Mas. Setelah konsultasi provinsi, maka ada pembahasan rancangan awal Renstra, melalui forum perangkat daerah. Ini hampir mirip dengan waktu kita forum perangkat daerah untuk penyusunan Renja dan RKPD. Ini kita jadwalkan tanggal 27 sampai 29 April 2021. Setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi rancangan awal Renstra tanggal 30 April sampai 4 Mei. Terus dilanjutkan penyusunan rancangan RPJMD tanggal 5 sampai 7 Mei 2021. Terus persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD kalau sesuai ketentuan Permendagri paling lambat 70 hari setelah pelantikan. Tanggal 7 Mei, nah ini kita tetapkan sama 7 Mei. Terus pelaksanaan Musrenbangnya paling lambat 75 hari setelah kepala daerah dilantik. Paling lambat 12 Mei, ini kita rencanakan tanggal 11 Mei. Setelah Musrenbang RPJMD akan dilanjutkan penyusunan rancangan akhir RPJMD. Ini waktunya hanya 3 hari, 11 sampai 13 Mei 2021. Setelah itu pengajuan Raperda RPJMD paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan Musrenbang. Kalau seharusnya 17 Mei, ini kita harapkan 14 Mei sudah bisa dilakukan. Kemudian Raperda RPJMD disampaikan kepada DPRD paling lambat 90 hari setelah pelantikan atau tanggal 27 Mei. Ini kita percepat tanggal 21 Mei. Kemudian untuk pembahasan dan penyempurnaan bersama DPRD itu menyesuaikan jadwal DPRD. Nanti minta tolong dari Pak Sekwan ya, supaya jadwal ini bisa terlaksana. Ya, mohon nanti untuk bisa dijadwalkan. Dan setelah itu, setelah dibahas dengan DPRD dan disetujui, tentunya penetapan Raperda RPJMD menjadi perda. Kalau paling lambat 6 bulan setelah setelah kepala daerah dilantik atau 26 Agustus, ini kita harapkan 26 Juli itu sudah disetujui menjadi perda. Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi gubernur. Nah, Bapak Ibu tentunya dengan ketatnya jadwal tersebut ada hal-hal yang memang perlu segera kita lakukan. Yang pertama tentunya di tingkat OPD minta tolong supaya bisa dilakukan pembahasan internal untuk menyelesaikan kertas kerja Renstra. Tentunya dengan mensinkronkan dengan draft rancangan RPJMD, ini linknya monggo bisa dipirsani. Nanti wujudnya yang nomor 1 ini seperti yang tadi sudah ditampilkan, pohon kinerja. Terus juga para kepala OPD dimohon untuk bisa melakukan rasionalisasi atas usulan anggaran, karena memang masih berlebih dibandingkan kemampuan keuangan daerah. Terus selanjutnya hasil pembahasan internal itu dimasukkan ke aplikasi yang sudah kami sediakan. Ini di sini untuk username dan passwordnya masing-masing OPD sudah ada. Bentuknya nanti mungkin bisa diperlihatkan juga ya, yang ini yang nomor 3, yang kertas kerja renstra.bapeda.pekalongankota.go.id. Terus hasil input itu nantinya yang
akan menjadi dasar untuk DES. Berarti waktunya memang singkat sekali Bapak Ibu, karena DES-nya itu akan dimulai tanggal 8 sampai 12 Maret 2021. Tapi Bapak Ibu sebenarnya juga untuk penyusunan Renstra kan sudah dimulai di 2020 kemarin, tinggal menambahkan mungkin yang untuk 2021 dan menyempurnakan, mensinkronkan dengan cascading RPJMD. Jadi nanti sambil jalan, sambil menyempurnakan Renstra, sambil kita melakukan DES untuk cascading Renstra. Dan tadi mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya supaya RPJMD maupun Renstra itu bisa diselesaikan sesuai dengan target waktu yang sudah kami sampaikan tadi. Karena akan terkait dengan dasar penyusunan RKPD 2022 dan Renja 2022. Supaya sudah ada payung hukumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita buka diskusi, kami mohon pengarahan dulu dari Bapak Wakil Wali Kota pada Bapak Salahuddin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Yang saya hormati Bu Sekda, Bu Kepala Bapeda dan seluruh Kepala OPD serta hadirin yang telah hadir. Mohon maaf dan yang mengikuti di tempat lain. Streaming apa enggak, Bu? Ya. Mohon maaf agak terlambat karena ini tadi sekaligus mengawali hari dengan berkumpul para hafid di Ponpes Al-Quran An-Nasriyah 27 di wisuda hafid 27 orang. Jadi akhirnya di satu desa itu yang hafid 100 orang, satu desa, Proto, itu satu desa saja 100 orang. Jadi harapan kita di kota juga ada beberapa pondok tahfidz yang nanti akan bisa menjadi magnet orang luar kota untuk masuk kota. Saya ingin menyampaikan terkait dengan RPJMD ini. Saya ingat dulu waktu 2025 ya, kita nyusun RPJMD Kota Pekalongan. Saya sampaikan kemungkinan Kota Pekalongan hilang dari peta waktu itu. Guyonan waktu itu kayaknya tidak terlalu serius ditanggapi. Tapi waktu itu saya sampaikan data bahwa Semarang itu penurunan 9 cm per tahun. Jadi kalau 20 tahun berarti sudah 1,8 meter. Mungkin Pak Doyo ingat waktu itu. Di ruang sidang DPRD, waktu itu rapat tahun 2005 itu. Sehingga apa yang saya sampaikan ternyata di RPJMD juga kurang dimasukkan, sehingga terpaksa pada tahun 2025 itu saya motong anggaran pembangunan Stadion Keraton yang diajukan 2, sekian itu, saya potong 1 M untuk memulai pembangunan penahan ombak waktu itu di Pantai Sari. Dan waktu itu rob itu hanya ngeripik-ngeripik di atas aspal. Nah, coba bayangkan kalau antisipasinya terlambat, sekarang sudah 1 meter lebih. Ketika rob itu air sudah di atas aspal yang waktu itu hanya keripik-keripik gitu ya. Saya lihat tadi di yang dipaparkan, saya mungkin sedikit nambahi saja Bu, terkait dengan penanggulangan banjir dan rob. Ada satu hal yang paling pokok sebetulnya yang jarang kita bahas,
karena kita terlalu rutin bahas anggaran, terlalu rutin membahas program kerja terkait dengan hal-hal fisik, tetapi terkait penanganan banjir dan rob itu ada yang kita lupakan yang paling esensial. Ketika saya ditanya bagaimana supaya Pekalongan Kota tidak banjir pada musim penghujan, sebelum kita melakukan perbaikan drainase dan sebagainya, mestinya ya kita semua kalau memang peduli Kota Pekalongan itu tidak banjir lagi, ya kita kemudian bersama-sama memohon supaya air hujannya diberikan sebatas kebutuhan. Kenyataannya sejak dilantik sampai sekarang ketika curah hujan menurun, kemudian beberapa hari nggak turun hujan, yang tadinya tergenang, tidak ada tambahan air dan sebagainya. Kemudian terkait dengan ujungnya adalah, karena ini saya sampaikan, karena kita pemerintah kota, saya lihat renstra terkait penanganan rob yang sudah ada di dinas. Itu kan ada rencana pembuatan bendung gerak atau bendung geser itu ya, yang sungai ke sana. Tapi konsep yang saya lihat itu konsepnya seperti pintu air di daerah persawahan. Jadi air itu tidak semuanya. Jadi pintu air di konsep persawahan itu air memang sengaja hanya dialirkan sebagian, kadang diberi tanggul atau kemudian ditutup sebagian sehingga di sawah di sebelum pintu itu ada air sisa yang mengalir ke sawah sebelum lokasi pintu. Maksud saya seperti ini, kalau bendung gerak itu dibuat dengan konsep seperti pintu air persawahan, maka dengan dibuatnya pintu air atau bendung gerak tadi justru pada saat musim hujan akan menimbulkan genangan atau air yang tadinya itu bisa loss kemudian tertahan oleh pintu air itu. Sebagai ilustrasi, kalau sungai itu selebar 10 meter misalnya, jumlah lubang atau lebar lubang, satu lubang misalnya 1,5 meter, di tengah-tengahnya biasanya kan ada tembok, Pak Nur ya, tengah-tengahnya ada tembok, sehingga lebar lubang itu pasti lebih kecil daripada lebar sungai. Ibarat jalan raya yang tadinya 5 jalur mobil, pintu tolnya 2 atau 3, sehingga pasti terjadi penumpukan. Nah, dengan konsep, karena itu konsep sawah memang, sehingga ada sisa air yang memang tambah meninggi bisa mengalir di sawah sebelum pintu air. Tapi untuk pintu air pembuangan di muara, itu mestinya minimal jumlah lebar pintu airnya itu minimal sama dengan lebar sungai. Jadi kalau sungainya 10 meter, ya kalau lubangnya itu semeter, 10. Artinya berarti di lokasi di mana pintu itu akan dibikin, itu dilebarkan dulu. Sorong anu meteng pembokong gitu. Belenduk ya. Iwan belenduk itu. Sehingga minimal lebar lubangnya itu sama dengan lebar sungai. Jadi harapan kita renstra yang sudah ada itu nanti dikaji dengan ahlinya supaya tidak justru kontraproduktif pembuatan bendung gerak, karena yang tadinya air itu tidak tertahan oleh bangunan-bangunan pintu air justru semakin lebar. Kemudian kaitan dengan kolam retensi. Kolam retensi itu yang disusun di Renstra itu berbasis kewenangan pemerintah kota. Sehingga kita bikin sebuah wilayah yang kita bebaskan, kemudian kita perdalam, kemudian kita nanti menjadi tumpuan air mengalir ke situ, disedot ke sungai. Justru kita mengabaikan potensi yang ada, tapi memang itu kewenangan provinsi memang. Mestinya sungai itu bisa menjadi kolam retensi. Sungainya, sepanjang sungai itu sudah menjadi kolam retensi asal ada tadi bendung di muara, pintu air raksasa di muara yang dilengkapi dengan pompa-pompa, sehingga pada saat rob ditutup dan pompa itu beroperasi.
pada kenyataannya kemarin saya tengok di pompa Pabean, justru pada saat rob, pompa itu tidak diaktifkan. Karena kalau diaktifkan, airnya mengalir ke tengah kota. Kan seperti itu. Sehingga ketika air rob, pompa air itu sehingga tidak menambahi volume air yang mengalir ke kota. Efektivitasnya jadi kurang karena memang, tapi karena sungai ini kewenangan provinsi, sehingga saya lihat renstranya ya renstra kota tadi, kolam retensinya di sebelahnya sungai, terus dibuat pompa disedot ke sungai. Lah padahal sungai ini bablas nih tengah kota. Nah, itu yang permasalahan yang paling krusial yang menurut saya dalam penanganan banjir dan rob. Sebetulnya kunci pokoknya adalah kalau kita berhasil koordinasi dengan provinsi dan menjadikan sungai itu menjadi kolam retensi, itu konsentrasinya adalah bagaimana menurunkan muka air di sungai dengan pompa-pompa raksasa dan dikeruk. Nah, dikeruk itu kalau belum dibuatkan pintu air percuma, karena justru air laut akan masuk ke yang diperdalam tadi. Jadi pengerukan itu bisa efektif kalau sudah ada pintu air di muara, sehingga kemudian bisa menampung lebih banyak karena sudah disedot di muara itu. Ini memang tadi konsep pintu air yang belenduk di sungainya tadi, lebar pintu air itu minimal sama dengan lebar sungai. Kemudian juga diperdalam sungainya itu setelah ada pintu air tadi, dan kemudian baru kita bicara perbaikan drainase. Karena drainasenya bagus, tapi muka air sungai itu 1 meter di atas pemukiman. Sebagus apapun drainase kita bikin, tanpa dipompa nggak mungkin bisa mengalir. Nah, terus kemampuan pompa kita itu kira-kira berapa? Sementara kalau rob, air yang dipompa ke sungai akan kembali ke kota. Dan kemarin terjadi di lokasi yang banjir ketika perumahannya dilengkapi pompa, itu terjadi serangan air. Nah, waktu kecil tembak-tembakannya pakai pistol air, ini pakai pompa air, Pak. Yang perumahan sini dialirkan ke sana, karena banjir dialirkan ke sini. Ini joknya pada musim banjir ini seperti itu. Jadi menurut saya konsep terutama tentang drainase yang katanya sudah ada master plan-nya, mohon menurut saya ada beberapa titik yang harus dikaji, terutama juga harus mengundang dengan provinsi karena ujung tombaknya adalah pada menurunkan muka air di sungai, kunci dari wilayah yang dekat dengan laut. Dan terkait dengan drainase, sudah ada konsep pembuatan sumur resapan di kolang-kolang belum, Bu? Jadi ya, menurut saya selama ini kan yang ada kan lubang resapan yang dibuat pakai biopori itu yang lebarnya sekian, itu juga kedalamannya cuma berapa meter. Sementara kita punya potensi kolang-kolang atau gorong-gorong yang bisa kita buatkan drainase di sumur drainase di gorong-gorong itu. Jadi berapa ratus meter atau berapa puluh meter di situ ada sumur yang berkedalaman tertentu nanti kita kaji sehingga air itu tidak semua mengalir di atas permukaan. Jadi ada yang meresap sudah di beberapa titik. Karena itu bagian dari kalau ada perumahan yang saya dengar di Binagri ya, yang sudah membuat resapan swadaya, itu juga relatif pada saat banjir lebih cepat meresap surut, sementara yang lain belum. Kemudian pada saat musim kering, sumur itu masih ada sisa-sisa. Itu yang kemudian ada beberapa hal yang harus kita mindset atau cara berpikir kita sedikit kita tambahi dengan upaya-upaya seperti itu. Nah, yang terkait dengan
wilayah-wilayah tertentu, mohon ini kayaknya sudah mulai ke wilayah timur ya Bu ya. Karena sejak 2009 sampai seingat saya 2019 itu wilayah timur itu memang belum tersentuh. Sehingga kalau di kampung saya dulu sawah itu 2009 itu masih separuh. 10 tahun ini jadi habis sampai ke, dan ketika kemudian ada penambahan tambak Tudang Paname ke sebelah selatan, itu pintu airnya tidak dibuatkan baru di sebelah. Jadi satu-satunya saluran air yang bebas hambatan rop air laut masuk ya kayaknya saluran Baros 8 ke bawah kalau nggak salah dulu namanya. Nggak tahu sekarang kalau sudah diganti. Saya kira itu tambahan dari saya karena di visi misi Aldin ini ada religius ya Bu ya. Saya kira jangan hanya dari dulu religius, tapi pada saat kita membuat kebijakan justru seakan-akan kita itu ya agak rondok, nek bahasanya itu rondok mostrik lah. Jadi kita hampir 100% bahwa ikhtiar kita itu hasilnya kita gantungkan dari ikhtiar fisik, program dan sebagainya. Saya guyonan dengan Bu Sek, jenengan mungkin sudah biasa berdoa secara umum, tapi kita kok jarang, termasuk saya, meluangkan waktu, sekali waktu sholat tahajud 2 rakaat di malam hari, terus njaluk karo Gusti Allah, mbok tulung udane aja gede-gede kan itu. Jadi BPBD sibuk sampai ikhtiar damkar ngesat banjir pakai mobil damkar Bu. Itu kan lebih berat dibandingkan bangun malam 2 rakaat kemudian khusus kita minta supaya Pekalongan dijauhkan dari hujan yang merusakkan seperti itu. Dan rob juga seperti itu, arus laut juga bisa ada perubahan arus laut sehingga ketika Allah berkenan menjaga kota Pekalongan, arus laut berubah sehingga yang selama ini pantainya sudah hilang ya Bu, kita sudah tidak lagi bisa melihat pasir pantai. Kalau rob karena sudah full sampai ke penahan ombak itu, semoga seperti di tempat lain kemudian pantai kembali terlihat dan daratan bisa semakin lebar. Dan itu bukan tidak mungkin. Jadi kemungkinannya bisa semakin melebar atau hilang. Nah terkait land subsidence itu Bu, menurut ahli geologi, kota Pekalongan itu terbentuk dari endapan-endapan. Jadi lapisan lunak tanahnya itu sangat tebal sampai mencapai 40 meter. Jadi kalau kita bikin sumur, biasanya kita akan menemukan hewan-hewan laut kecil-kecil, bahkan kadang sisa-sisa kapal. Jadi kalau di Pabian itu dulu ada namanya Pabian Pulau, kata orang tua di Pabian. Jadi memang dulu itu juga terpisah, ada bagian yang terpisah laut, kemudian di sana ada daratan namanya Pabian Pulau. Nah, kemarin sudah menyatu jadi daratan lagi, lah apakah sekarang akan ada Pabian Pulau lagi? Moga-moga kan tidak. Dan dulu katanya bandar itu ya pelabuhan. Nah, ini sehingga kajian penurunan lab subsidence itu katanya tidak pada tempat-tempat yang kayak kita misalnya Pamsimas kan ngambil air ya, ada yang mengambil air yang dari air tanah. Jadi titik-titik penurunan muka tanah itu juga tidak pada titik-titik itu. Di tempat-tempat yang tidak diambil itu juga menurun. Itu karena lapisan tanah kita adalah lapisan lunak yang sangat dalam sampai 40 meter. Jadi misalnya kita LSM misalnya menyuarakan agar pemerintah kota melarang pengambilan air bawah tanah dalam, itu juga Pamsimas harus tutup semua Bu. Dan itu ya itu dulu sebetulnya kan problem replikasi waktu ya, ketika dari pusat ada kemudian kita. Jadi memang kita kaji betul, jangan sampai kita terjebak pada kajian yang belum
komprehensif, sehingga kita melakukan kebijakan melarang sesuatu yang sebetulnya sangat mendukung kebutuhan masyarakat. Itu terkait dengan Pamsimas. Saya kira itu, dan ini terkait dengan keberhasilan program ini. Bahas RPJMD-nya saja berhari-hari, bahas nanti pelaksanaannya juga berhari-hari, belum pemeriksaannya dan sebagainya. Saya kira saya mengajak panjenengan semua selaku para pimpinan di seluruh satuan kerja kita, juga sisi religiusnya itu betul-betul kita kedepankan. Hanya dengan menengadahkan tangan, mungkin program-program yang tadinya kita nilai target sasarannya mungkin tidak bisa tercapai, kemudian kita biarkan saja bisa selesai dengan sendirinya karena Allah menurunkan pertolongan. Jadi kalau misalnya tetap hujan, saya kira Pak Saminta atau Pak Sri Budi ngesat pakai mobil damkar juga nggak mampu. Tapi dengan tidak hujan 5 hari itu surut, hilang dengan sendirinya. Ya, saya kira itu, dan saya nggak harus ikut sampai selesai, Bu ya. Kayaknya kan undangannya pembukaan, karena tadi terlambat tak sempat masuk ke sini untuk memberikan sedikit masukan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu. Ya, baik. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti melalui Zoom meeting, monggo kalau misalkan ada yang mau disampaikan, baik itu saran maupun mungkin pertanyaan, monggo dipersilakan. Oh iya, iya, iya. Nanti mungkin teman-teman Bapeda ya untuk dicermati terkait dengan manajemen risiko, itu juga harus masuk di RPJMD, ya. Ya, karena nilai kita masih kurangnya masih cukup banyak. Nah, harapannya nanti targetnya 3. Ya. Kalau dari yang Zoom meeting ada yang menyampaikan pertanyaan tidak? Tidak ada. Yang di ruangan ini, Pak Amak mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup. Bu Sekda mungkin ada yang mau dipesankan lagi, monggo. Oh ya. Kalau misalkan OPD masih bisa nggak, misalkan ada terkait dengan cascading yang sudah dibuat, ada usulan dari OPD itu yang memang mungkin betul-betul mendukung pencapaian visi-misi, dimungkinkan masih dimungkinkan, ya. Ya, tetapi tetap berpegangan pada program kegiatan, subkegiatan yang ada di Permendagri 90. Ya. Karena memang pohon kinerja RPJMD-nya juga belum sempurna, ya. Masih memerlukan perbaikan-perbaikan nanti yang harapan kami itu juga nanti ada masukan dari Bapak Ibu. Termasuk mungkin program yang tersampaikan di situ itu kan ya memang yang program pengungkit yang untuk mendukung capaian misi RPJMD. Dan nanti mohon dicermati Bapak Ibu pula tadi seperti disampaikan Bu Sekda, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dipilih itu nantinya juga memang yang benar-benar untuk mendukung pencapaian visi misi yang ada di RPJMD. Ini nanti akan terkait pula dengan bagaimana kita menyusun SOTK ke depan ya Bu Sekda. Kemungkinan kan di 2021 ini ada
SOTK yang perlu kita perbaiki, kita sesuaikan, menyesuaikan dengan Permendagri 90, karena nantinya di SIPD itu akan kelihatan ini sebenarnya kewenangan siapa, ini kewenangan siapa. Yang di 2021 ini masih ada mungkin OPD yang mengerjakan urusan yang mungkin nantinya menjadi urusan OPD lainnya, harusnya seperti itu. Nah, ini harapannya nanti bisa tertata sehingga di 2022 itu kita memang sudah benar-benar sesuai dengan SIPD. Monggo Pak. Tadi sudah disampaikan Bu Anita ya. Terkait dengan kelembagaan, kemarin kita sudah menyesuaikan, misalkan PJU sudah karena tidak harus merubah SOTK itu berarti kita memang sudah lakukan yang kemarin. Nah, terkait kalau masih ada dan harus merubah SOTK ini yang agak susah karena perda kita tidak ada usulan perubahan perda SOTK kan nggak ada di tahun ini. Betul-betul kan? Tapi saya berharap bahwa yang sudah ada saat ini itu memang sudah matching dengan yang di Permendagri 90. Harapannya itu. Tapi kalau masih ada yang ternyata tumpang tindih, ini yang harus kita sesuaikan. Mungkin tidak harus merubah perda SOTK. Mungkin itu ya harapannya. Kalau tidak ya dengan perwal, misalkan bisa ditempuh dengan perwal. Mungkin itu. Monggo Pak Doyo, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sekda, Kepala Bapeda dan Ibu Bapak sekalian, kami informasikan bahwa terkait dengan IKU PKD ini terkait dengan pendapatan Bu. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Sekda bahwa kenaikannya itu memang tidak terlalu signifikan. Kami informasikan bahwa memang secara penempatan atau prediksi prognosis untuk kegiatan pendapatan ini belum upayanya belum maksimal betul. Nah ini sebenarnya kami selaku koordinator pendapatan tidak hanya mengacu kepada pajak saja, tapi selama ini hanya pajak yang selalu kita tekan untuk dinaikkan. Ini mungkin kami mohon bantuan dari seluruh OPD, pengelola pendapatan untuk juga bisa memaksimalkan optimalisasi pendapatan-pendapatan khususnya di retribusi. Karena saat ini retribusi cenderung kenaikannya tidak begitu signifikan. Ini mungkin perlu ada satu upaya-upaya terobosan agar pendapatan ini juga nantinya bisa lebih secara signifikan dan belanja ini bisa kita biayai dari pendapatan. Saya kira itu Bu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk perhatian OPD terutama yang pengelola pendapatan. Ada lagi yang lainnya? Tidak ada ya? Ya Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu nanti melihat yang di pohon kinerja RPJMD, mungkin memang kok indikatornya yang dimasukkan hanya ini, misalkan yang di DLH itu kok yang terkait kualitas air, bagaimana dengan yang udara dan sebagainya. Itu karena kami melihat ke bawahnya itu nanti ada kegiatannya atau tidak. Terus misalkan ada kegiatannya, ada indikator awalnya ada atau tidak, punya data awalnya atau tidak, karena itu juga akan mempengaruhi. Mungkin itu nanti juga dipertimbangkan saat Bapak Ibu nanti menyusun Tenstra,
untuk indikatornya, datanya itu ada tidak. Jangan kita menyantumkan indikator, tapi ternyata kita tidak bisa memenuhi datanya. Oh ya, dan mohon nanti Bapak Ibu para kepala OPD bisa mengawal penyusunan Renstra ini supaya juga bisa melibatkan semua bidang yang ada, jangan tergantung hanya kepada Renval, karena mungkin selama ini beban teman-teman Renval itu cukup berat yang membutuhkan dukungan dari semuanya, terutama kalau terkait dengan kegiatan program kegiatan yang sifatnya teknis. Tentunya untuk penyusunan cascading ini tentunya memerlukan dukungan dari bidang masing-masing. Mungkin itu Bu Sekda, kalau cukup ya. Kalau memang sudah tidak ada lagi masukan dari Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara Zoom meeting, acara pertemuan hari ini kita akhiri. Monggo, berarti setelah ini kita mulai bekerja saling mendukung untuk menyelesaikan penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode 2021-2026. Sambil tentunya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya, baik terkait penyusunan laporan evaluasi maupun terkait penyusunan perencanaan tahun 2022. Mohon dukungan dari semuanya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan, dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.